Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anita Nurandini dari kelas 71 Cianjur Kota, Prodi PGSD, nomor NIM 23140210 Universitas Trilogi. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perkembangan fisik. Langsung saja, tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik merupakan salah satu aspek penting dari suatu perkembangan individu yang berkaitan dengan tinggi, berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Mengapa perkembangan fisik itu sangat penting? Nah, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik akan mempengaruhi keterampilan individu. Ada 5 fase perkembangan, diantaranya yaitu yang pertama ada fase oral. Fase ini mulai dari usia 0 sampai dengan 1,5 tahun. Yang kedua yaitu ada fase anal. Fase ini mulai dari usia 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga yaitu ada fase falige, yaitu dari usia 3 sampai dengan 5 tahun. Yang keempat yaitu ada fase laten, dari usia 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, yang terakhir yaitu ada fase genital, dari usia 10 sampai dengan remaja. Pada setiap fasenya terdapat perkembangan dan kepuasan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada perkembangan motorik. Untuk perkembangan motorik ini terbagi menjadi 2, yaitu ada motorik kasar dan juga ada motorik halus. Motorik kasar adalah kemampuan dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar. Contohnya, yaitu seperti badan, lengan, dan kaki. Sedangkan motorik halus adalah sebaliknya, yaitu seperti meliputi otot kecil dengan koordinasi mata sampai dengan lengan. Contohnya, yaitu seperti menulis, menggambar, ataupun menyusun. Untuk selanjutnya yaitu ada teori perkembangan menurut Piaget dan juga Harlock sebagai para ahli. Piaget merupakan seorang psikolog yang berasal dari Swiss dan sudah banyak berkontribusi terhadap pemahaman perkembangan kognitif anak. Beliau lahir pada tahun 1896. Jadi, teori perkembangan menurut Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan seorang anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga harus mengembangkan dan membangun mentalnya. Dalam teori menurut Piaget, ada beberapa tahap perkembangan kognitif, yaitu diantaranya yang pertama ada sensorimotor. Dari usia 0 sampai 2 tahun, tahap ini masa kehidupan bayi sejak lahir. Yang kedua yaitu ada tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah bisa memikirkan sesuatu dengan simbolis. Yang ketiga yaitu ada tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini biasanya sudah berusia SD dan pra-remaja. Mereka akan senantiasa berpikir secara logis dan konkret. Yang keempat yaitu ada tahap operasional formal dari usia 12 tahun ke atas. Ini adalah tahap akhir di masa perkembangan kognitif. Anak-anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan konsep abstrak seperti sains dan juga aljabar. Mereka juga bisa memikirkan berbagai macam hal dengan cara yang sistematis. Yang kedua yaitu ada perkembangan menurut Harlock. Beliau lahir pada tahun 1897.
Jadi, teori perkembangan menurut Harlock menunjukkan bahwa serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan ini berkaitan dengan perubahan kualitatif dan juga kuantitatif. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk mengoptimalkan perkembangan anak, yaitu dengan cara yang pertama menjaga nutrisi, yang kedua yaitu stimulasi, yang ketiga yaitu kasih sayang. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan dan pertumbuhan fisik sangatlah berperan penting bagi seseorang. Pertumbuhan perubahan fisik yang terjadi merupakan gejala primer dalam pertumbuhan anak remaja. Setiap manusia pasti melewati tahap-tahap dalam kehidupan, yaitu dimulai dari tahap menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga orang tua. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.